Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa selalu pakai masker. Oke, selanjutnya ada nilai estetika atau nilai keindahan. Nilai keindahan atau estetika ini biasanya bisa kita lihat di dalam wujud bahasa dari hikayat. Atau misalnya ada majas-majas yang digunakan di dalam hikayat. Selanjutnya ada struktur teks hikayat. Nah, struktur teks hikayat ini apa saja? Yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, resolusi, dan koda. Sebenarnya untuk struktur teks hikayat ini tidak jauh berbeda dengan struktur prosa yang lain seperti cerpen, karena pada dasarnya di cerpen pun juga ada strukturnya, misalnya dari pengenalan, permasalahan, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Di dalam teks hikayat pun ini juga sama. Cuman beberapa poinnya saja yang berbeda, misalnya poin koda di sini ada. Tapi kalau di cerpen itu biasanya secara tersirat. Misalnya yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah penggambaran secara umum tentang isi cerita yang akan disampaikan di dalam hikayat. Kemudian kedua, orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu sudah ada tokoh-tokoh yang mulai muncul di sana. Juga ada penggambaran beberapa latar, misalnya latar tempat, waktu, suasana, dan kejadian. Kemudian ketiga ada komplikasi. Komplikasi itu adalah permasalahan yang sudah mulai muncul di dalam teks. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu adalah respon dari adanya komplikasi, respon para tokoh terhadap permasalahan yang ada di dalam teks. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian komplikasinya itu seperti apa, penyelesaian permasalahan di dalam teks itu seperti apa. Yang terakhir itu ada koda. Koda itu adalah pesan atau amanat yang disampaikan kepada para pembaca dalam isi teks hikayat itu tadi. Nah, koda ini biasanya ada yang secara tersurat, berarti pesan atau amanatnya itu langsung ditampilkan di dalam teksnya. Ada yang secara tersirat atau kita membaca teksnya utuh terlebih dahulu baru kita bisa menyimpulkan sendiri. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks hikayat. Ciri kebahasaan teks hikayat itu yang pertama, banyak menggunakan konjungsi. Iya, konjungsi ini ada konjungsi waktu, temporal, ada konjungsi sebab akibat, ada penambahan, ada pertentangan, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, cirinya adalah menggunakan kata arkais. Kata arkais itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu, masa dahulu, masa kuno. Nah, tidak lazim dipakai lagi kosakatanya. Berarti misalnya hatta. Hatta itu selalu ada, sering ada di dalam teks hikayat. Hatta itu artinya lalu, atau kemudian, atau selanjutnya. Nah, berarti untuk mencari kata-kata arkais ini kalian harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada banyak menggunakan majas, gaya bahasa. Nah, ya, di dalam teks hikayat itu banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa apa saja yang terdapat di dalam hikayat? Itu yang pertama ada majas antonomasia. Majas antonomasia itu adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Misalnya ada judul hikayat si miskin. Berarti di dalam teksnya itu nanti misalnya seperti ini contohnya. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki, berkeliling di negeri antah barantah di bawah pemerintah Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Nah,
penggunaan kata si miskin ini adalah majas antonomasia, karena majas ini menyebut seseorang berdasarkan cirinya yang menonjol atau sifatnya yang menonjol. Misalnya si rajin, si cantik, si buruk rupa, misalnya seperti itu. Itu adalah majas antonomasia. Yang kedua adalah majas simile. Majas simile itu adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung, misalnya bagai, bak, seperti, bagaikan. Nah, contohnya seperti apa? Wajahnya begitu syahdu, bak purnama yang sedang bersinar di malam ini. Misalnya seperti itu. Kemudian juga ada majas-majas lain bergantung dengan isi teks hikayatnya. Ada metafor, ada personifikasi, kemudian ada hiperbola dan lain sebagainya. Oke, baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini yang membahas tentang hikayat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you on the next video.